Update PPG hari ini Bapak Ibu sekalian, ada kabar terbaru yaitu tentang linearitas bidang studi PPG dalam jabatan 2022. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ali Channel Sobat yang kali ini akan menyajikan informasi kembali bagi Bapak dan Ibu guru sekalian terkaitan dengan PPG dalam jabatan 2022. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, bahwa terbaru di sini rilis ya sebuah sistem Bapak dan Ibu sekalian bisa mengecek linearitas bidang studi PPG dalam jabatan 2022 berdasarkan ya jenis guru mapelnya, kemudian jurusan S1 D4 melalui link. Nah, jadi dengan link ini otomatis Bapak dan Ibu sekalian tidak akan salah atau tidak akan keliru nantinya dalam memastikan prodi S1 Bapak dan Ibu sekalian itu linear atau tidak. Baik, langsung saja mari kita cek. Kita bisa masuk di web ppgkemdikbud.go.id linearitas atau cek linearitas ini. Atau cara cepatnya Bapak dan Ibu sekalian silahkan masuk di portal utama PPG. Nah, ppg.kemdikbud.go.id ini. Nah, setelah sampai di sini Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita lihat ada menu baru Bapak Ibu ya. Ada menu baru di sini yaitu cek linearitas ini. Nah, di sini menu yang bisa Bapak dan Ibu gunakan ya. Di sini ketika Bapak Ibu cek linearitas, diklik, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan di sini jenis gurunya ya, jenis guru mata pelajaran apa? TK, SD, SMP, SMA ya, guru mapel umum, kemudian kejuruan atau keterampilan di SMP LB, SMA LB. Jadi ada 3 pilihan opsi ini. Misalkan saya berikan contoh, misalkan ini kita guru mapel umum. Kemudian jurusan S1 Bapak Ibu tinggal diisi di sini ya. Nanti ketika Bapak Ibu mengetikkan kata atau kata kunci, misalkan olahraga misalkan. Olahraga. Nah, ketika Bapak Ibu mengetikkan kata kunci prodi Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul list di bawahnya. Nah, ini S1 yang Bapak Ibu bisa pilih, tinggal dicari. Misalkan saya mencari di sini ilmu keolahragaan dan kepelatihan misalkan ya. Atau ini saja ya. Saya misalkan S1-nya kepelatihan olahraga atau pendidikan kepelatihan olahraga ini ya. Jadi memang banyak sekali S1 yang relevan yang sesuai dengan olahraga ini. Saya contohkan yang ini saja ya, pendidikan kepelatihan olahraga. Ketika kita klik, nah lalu kita bisa cek. Dan setelah dicek, nah di sini yang jenis bidang studinya yang cocok atau linearitas bidang studi yang cocok Bapak Ibu sekalian ini ya adalah bisa kita lihat di sini bidang studi PPG-nya ini Penjaskes ya, pendidikan jasmani dan kesehatan. Kemudian jenjang kompetensi keahliannya ini mulai dari jenjang SD ya, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, keterampilan pilihan tidak ada dan kodenya 220. Jadi prodi atau S1 pendidikan kepelatihan olahraga ini linearitas dengan ini, begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya berikan contoh yang lain, misalkan ini hapus dulu. Misalkan yang sering kali dialami Bapak Ibu sekalian yaitu misalkan fisika ya. Fisika. Nah, setelah diketikkan kata kunci fisika nanti kita pilih. Nah, di sini kita tinggal cek. Nah, fisika ternyata Bapak Ibu sekalian linearitas dengan IPA dan juga dengan prodi fisika murni. Nah, untuk fisika murni ini ya, fisika saja ya maksud saya, itu jenjangnya SMA dan SMK dan SMALB. Tetapi kalau untuk IPA itu SMP ya, SMPLB, SMA, SMALB ini. Dan kodenya juga ada 2 ini ya, sesuai dengan kode yang ada di sini. Nah, kodenya ini masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting kami informasikan. Bapak Ibu juga harus tahu bahwa sesuai dengan pemutakhiran data calon peserta PPG tahap 2 pada tanggal 25 Februari lalu ya. Pada tanggal 25 Februari lalu ini diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa memutakhirkan data PPG kembali, yaitu ada NIK ya, kemudian tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan formal dan pendidikan dasar, lalu ada status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Jadi 3 item ini segera pastikan Bapak Ibu untuk melakukan pemutakhiran, dan ini dibatasi sampai 21 Maret. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian masih ada waktu cukup banyak, yaitu masih 18 Maret. Jadi masih ada sekitar 3 hari
silahkan Bapak Ibu sekalian segera mutakhirkan misalkan masih ada yang bermasalah. Tentu nanti setelah 21 Maret ini akan dilakukan cut off atau penarikan data kembali setelah 21 Maret ini untuk menjaring peserta PPG kembali. Dan kenapa juga untuk seleksi akademik ditunda, bisa saja nanti akan dibarengkan dengan seleksi yang kedua ini, tapi masih analisis saja Bapak Ibu ya. Artinya ini berdasarkan praduga yang ada data-data yang ada saat ini Bapak Ibu sekalian. Nah, walaupun terkait dengan linearitas ya, tindak lanjut dari informasi ini juga ya, linearitas ini sebenarnya juga Bapak Ibu sekalian, linearitas ini sudah terdata atau sudah ada di surat tertanggal 11 Februari 2022 tentang perubahan jadwal PPG ya, jadwal seleksi administrasi dan tabel linearitas. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, di bawahnya sebenarnya sudah ada jelas ya, bidang studinya apa, jenjangnya apa, kodenya apa, dan prodi S1-nya apa Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu banyak sekali yang gagal memahami atau gagal menafsirkan, sehingga pemerintah mungkin membuat shortcut atau membuat sistem yang mungkin menurut saya juga sangat-sangat membantu. Jadi Bapak Ibu lebih pasti memilih ya, daripada dibanding dengan melihat tabel yang banyak ini, mungkin Bapak Ibu pusing ya. Nah, jadi dengan ini harapannya Bapak Ibu tidak lagi salah kamar atau salah ambil prodi PPG. Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar misalnya ada permasalahan atau pertanyaan. Sampai jumpa Bapak Ibu di video kami berikutnya.